Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai latihan soal akhir bab untuk bab yang keempat mengenai komponen ekosistem dan interaksinya. Langsung kita mulai nomor 1 ya. Di sini terlihat ada gambar daun yang sudah bolong-bolong ya, sudah berlubang. Nah, organisme yang menyebabkan perubahan daun dari utuh hingga seperti pada gambar di atas adalah, tentu ini merupakan jawabannya adalah detritivore yang E ya. Kemudian nomor kedua, perhatikan gambar berikut. Di situ ada rantai makanan. Berdasarkan gambar, jumlah organisme yang berperan sebagai konsumen primer adalah, maksud dari konsumen primer adalah konsumen yang langsung memakan produsen, atau bisa juga dikatakan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, ciri-ciri konsumen tingkat 1 bisa kita identifikasi dari anak panahnya atau arah anak panahnya yang dia berawal dari produsen. Dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa konsumen primernya ada 2, yaitu 1 dan 2 yang ini. Dan ini bertindak sebagai produsennya. Oke, seperti itu. Jadi 2 ya di sini. Kita lanjutkan. Ini kemungkinan besar ini adalah fitoplankton, kemudian ini adalah zooplankton. Kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan gambar aliran senyawa pada ekosistem berikut. Lingkaran pada gambar menunjukkan tingkatan trofik. Nah, ini sebenarnya hanya ada nomor-nomor saja ya. Kemudian di sini arah panahnya yang garis penuh itu merupakan aliran senyawa organik, kemudian arah garis putus-putus itu merupakan arah aliran karbon dioksida. Nah, kita bisa mengidentifikasi bahwa masing-masing organisme kalau dalam rantai makan dan dimakan itu akan berlangsung perpindahan materi organik. Nah, kita bisa urutkan ya, mulai dari yang kedua ini merupakan produsen. Ini sebenarnya sudah saya tulis terlebih dahulu. Ini kemarin sudah saya bahas, cuman di tengah jalan saya mati lampu, jadi saya cut saja. Jadi nomor 2 ini adalah produsen. Karena apa? Kita bisa menyimpulkan nomor 2 sebagai produsen karena produsen selain dia akan memberikan aliran senyawa organik, dia juga akan mengolah atau dia membutuhkan sekaligus dia bisa menghasilkan aliran karbon dioksida. Nah, ini contohnya. Bukan contohnya ya. Kita bisa identifikasi dari arah anak panahnya. Ini yang masuk berarti produsen itu juga membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Tapi produsen atau dalam hal ini tumbuhan ya, dia juga menghasilkan karbon dioksida. Sebagai apa? Sebagai hasil respirasi. Jadi hasil bernapasnya kan juga menghasilkan karbon dioksida. Begitu juga yang ketiga ini, karena produsen dimakan konsumen, atau dalam hal ini di sini herbivora ya. Herbivora itu juga menghasilkan karbon dioksida dilepas hasil pernapasannya. Kemudian herbivora itu kalau mati itu diuraikan oleh pengurai. Tadi tumbuhan juga diuraikan oleh pengurai. Itu aliran organik juga. Kemudian herbivora dimakan karnivora. Karnivora juga menghasilkan karbon dioksida, panahnya keluar. Nah, karnivora ini kemudian dimakan, kalau misalkan mati dia diuraikan oleh pengurai. Seperti itu. Nah, pengurai itu sendiri juga mengalirkan atau menghasilkan karbon dioksida, hasil sintesis dari benda-benda yang diuraikan. Jadi langsung ke pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan gambar adalah, nah kita bisa identifikasi yang benar adalah nomor 3 merupakan herbivora. Kita lanjut nomor 4. Seorang petani menanam padi di sawah. Dia menggunakan insektisida untuk membasmi hama belalang dan herbisida untuk membasmi rumput liar.
Pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah padi berperan sebagai organisme heterotrof itu salah, belalang menempati trofik yang pertama salah, gulma berperan sebagai dekomposer salah, hanya padi yang berperan sebagai produsen itu salah ya, karena yang namanya produsen itu adalah organisme hijau daun. Di sini hijau daunnya adalah rumput liar dan padi. Jadi makanan belalang menempati trofik pertama di sawah. Nah, itu benar. Karena apa? Ini maksudnya bukan belalangnya yang sebagai tropiknya, tapi makanan belalang itu apa? Makanan belalang adalah rumput liar maupun padi. Jadi padi dan rumput liar itulah yang menempati trofik pertama di sawah. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut nomor ke 6. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Oke, kita bisa lihat di sini. Jika serigala mengalami kepunahan, yang akan terjadi pada populasi burung hantu adalah, nah, serigala itu ini ya. Karena serigala itu memakan kelinci dan tikus, maka kemungkinan terbesar adalah akibat terhadap burung hantu. Karena kelinci dan tikusnya tidak berkurang ya, tikus dan kelinci berkurang pemangsanya serigala, maka tentunya adalah burung hantu itu akan meningkat sebab akan lebih banyak tikus dan kelinci. Nah, itu benar. Karena apa? Karena pemangsa kelinci dan tikus itu berkurang, atau dalam hal ini serigalanya tidak ada. Oke, kita lanjut nomor 6. Perhatikan gambar aliran karbon pada ekosistem berikut. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, seperti tingkatan tropik yang tadi. Kita bisa identifikasi jika lingkaran menggambarkan tumbuhan, hewan, atmosfer, dan dekomposer. Masukkan Ibu, tolong dibuatkan Bapak. Tumbuhan, hewan, atmosfer, dan dekomposer. Maka kita bisa menuliskan yang tengah ini atmosfer ya. Kemudian di bagian sini hewan, dekomposer, kemudian ini tumbuhan. Nah, alasannya apa? Alasannya karena semua hewan, dekomposer, dan tumbuhan itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu semuanya berkumpul di atmosfer ya. Sedangkan karbon dioksida di atmosfer itu kemudian dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, sedangkan nanti tumbuhan itu akan dimakan oleh hewan. Jadi karbon yang ada di tumbuhan itu akan berpindah ke hewan. Jadi kita bisa menyimpulkan dari pilihan 1, 2, 3 ini yang lebih tepat adalah yang C. 1 dekomposer, 2 hewan, 3 atmosfer, dan 4 tumbuhan. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan gambar jumlah energi yang digunakan oleh seekor hewan dalam satuan unit tertentu. Nah, total energi yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi predator dan dekomposer adalah total jumlah energi ya bagi predator. Nah, predatornya itu paling nggak sekitar 10%. 10%-nya. Sebentar. Ini transfer energinya berapa ini? Sebentar, Pak Jul kok jadi biasanya itu cuma 10%-nya kalau yang bisa yang mana ya kemarin.
Di sini saya berikan ilustrasinya ya, kalau untuk mengenai masalah energi. Konsumen hanya mampu memanfaatkan 10% dari energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada trofik di bawahnya. Jadi 10%-nya. Jadi kalau yang namanya energi, nah ini perhatikan gambar jumlah energi yang digunakan oleh seekor hewan dalam satuan unit tertentu. Nah, di sini ada 26. Sebentar, saya coba jumlah ya. Kalau saya jumlah total 26, 8 tambah 4 12, 62, 0, 0 itu masih 1, 2, 100. Nah, totalnya adalah 100, masih ada makanan itu juga 100. Nah, sebenarnya makanan itu kan saya paham ini. Jadi makanan itu kan sebenarnya sebagai sumber energinya. Jadi makanan ini 100 itu digunakan untuk bernapas, radiasi, pertumbuhan maupun material sampah yang dikeluarkan ini. Karena apa? Karena ini totalnya 100. Jadi sama dengan makanan yang dimakan. Nah, di sini dikatakan total energi yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi predator. Jadi kalau sebuah predator makan kuda, itu paling enggak dia mendapatkan energi 10%-nya. Jadi 10% dari 100 itu jelas 10. Dan decomposer adalah, nah ini rancu juga ini. Decomposer itu 10%-nya. Kalau misalkan kuda mati, maka decomposer itu akan mendapatkan 10 energi dari kuda. 10%-nya ya. 10% dari 100 unit adalah 10 juga. Atau gini. Sebentar. Tadi saya sudah menjumlahkan ya, keseluruhannya ini adalah 100 plus makanannya 100. Berarti adalah 200. Nah, 200 kalau misalkan di sini total energi yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi predator. Berarti kalau predator dari 10% kali 200 itu adalah 20. Sedangkan kalau decomposer sama dengan berapa nih? 10% juga kali 200 sama dengan 20 juga. Ini kalau asumsinya makanan dan keseluruhan aktivitas dijumlahkan adalah 200, maka total energi yang dapat digunakan sebagai sumber energi predator adalah 20, decomposer 20. Namun kalau ini merupakan makanan, itu merupakan penjumlahan dari seluruh aktivitas, mulai dari bernapas, radiasi, pertumbuhan maupun material sampah yang dikeluarkan, maka predator itu hanya mendapatkan sekitar 10% dari 100. Dari 100 itu sama saja 10. Sedangkan decomposer 10% juga dari 100 juga 10. Seperti itu. Nah, ini ternyata tidak ada ya. Bukannya tidak ada, atau mungkin Pak Jul yang belum menemukan jumlah energi yang digunakan seekor hewan dalam satuan ini. Total energi yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi predator. Predator itu kan pemangsa kuda. 10%-nya berarti. Decomposer kalau misalkan kuda mati itu juga 10%-nya. Ya.
Atau kalau misalkan mau diurutkan ya, misalkan kudanya dimakan predator, maka 20%. Kemudian predator ini kemudian dimakan decomposer, itu 2 unit. Berarti totalnya adalah 22 unit. Itu juga nggak dapat. Nggak ada pilihan maksud saya. Oke, gitu ya. Untuk khusus nomor 7, Pak Jul terbuka untuk diskusi. Silahkan teman-teman yang sekiranya memiliki ide atau yang menemukan jawaban, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, nomor 8. Karena nanti kalau misalkan saya fokus bahas di nomor 7, nanti malah nggak selesai-selesai, malah hanya membuang waktu. Jadi mending saudara-saudara bisa memberikan penyelesaian, misalkan punya ide penyelesaian. Jadi biar ada feedback. Jadi komunikasi antara guru dan murid itu berlangsung dua arah, bukan hanya gurunya saja yang mengajar, bukan gurunya saja yang mengerjakan. Gitu ya. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan grafik pertumbuhan populasi herbivore di suatu tempat. Faktor yang menyebabkan X pada grafik berbentuk lebih curam adalah, nah itu nomor 8. Herbivore, pemakan herbivore itu meningkat drastis ya. Yang menyebabkan X, menurunnya kompetisi, tidak meningkatnya predator dan meningkatnya kejadian penyakit. Nah, herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan tinggi. Itu karena apa? Karena meningkatnya ketersediaan makanan dan menurunnya penyakit. Jadi kalau makanan bagi herbivora itu kan tumbuhan. Kalau tumbuhannya banyak, misalkan musim penghujan, itu akan naik. Nah, ini naiknya eksponensial ya, tidak hanya linear tapi naiknya eksponensial. Lanjut nomor 9, organisme yang memiliki preferensi makanan paling beraneka ragam adalah, kita lihat yang preferensi yang makanannya beraneka ragam adalah, jadi yang bisa makan apa saja ini. Siput laut, tidak, kepiting, kerang, nah yang paling banyak jelas kepiting ya. Kepiting itu bisa makan cacing pantai, keong, kerang maupun siput laut. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut. Pada waktu X, herbivore diambil dari habitat tersebut. Grafik yang menggambarkan keadaan paling tepat ditunjukkan oleh herbivoranya diambil. Herbivora itu adalah makanan dari karnivor ya. Otomatis jumlah karnivornya mestinya harusnya langsung turun. Jadi grafik yang tepat adalah grafik yang keempat, yang D. Lanjut nomor 11. Simpulan yang tepat terkait faktor abiotik dengan biotik sesuai grafik adalah konsentrasi karbon dioksida, rata-rata tinggi tanaman. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi kadar karbon dioksida, semakin tinggi pertumbuhan tanaman. Karena ini grafiknya naik. 12. Perhatikan gambar proses siklus air dengan rata-rata curah hujan 100 unit berikut. Total evaporasi dari daratan dan transpirasi dari tumbuhan sebanyak. Nah, ini mudah aja ya.
Jadi yang arah panah naik dijumlahkan itu harus sama dengan arah panah yang turun. Atau penguapan itu harus sama dengan air yang turun dari langit. Kan hukumnya seperti itu. Karena apa? Karena jumlah air di bumi itu selalu tetap. Jadi X-nya itu sama saja 77 ditambah 23 100 dikurangi 84. Karena 84 yang naik berarti adalah 16 unit. Jadi yang A ya. Kita lanjut nomor 13. Perhatikan grafik populasi musang merah di suatu taman nasional selama 20 tahun terakhir. Pada tahun ke-6, ini ya, peneliti mendatangkan musang abu-abu ke taman nasional tersebut. Interaksi makhluk hidup yang digambarkan pada grafik adalah, nah, musang merahnya, kita lihat baca grafik ini ya. Musang merahnya itu yang putus-putus, yang ini biru putus-putus, sedangkan yang musang abu-abu itu yang hitam. Nah, ternyata setelah kedatangan musang abu-abu, kenyataannya adalah musang merah populasinya cenderung menurun. Ya. Jadi karena menurun itu hubungannya apa? Ini pasti karena kompetisi dalam mendapatkan makanan. Karena salah satunya naik, hasilnya karena salah satunya populasinya naik, sedangkan populasi musang merah turun. Berarti musang merah itu kalah berkompetisi dengan musang abu-abu. Tentunya kompetisinya dalam hal makanan ya. Nah, ini mungkin bisa diakibatkan karena si abu-abu ini, musang abu-abu ini lebih menang. Lebih menangan lah kalau misalkan dengan berburu dengan musang merah. Jadi kalau musang merah kalah dalam berburu, otomatis musang merah kan nggak punya makanan. Sehingga dia populasinya menurun. Jadi hubungannya adalah kompetisi. Kita lanjut nomor 14. Seorang peneliti mengkultur 2 jenis Paramecium sp spesies pada media terpisah dan media yang dicampurkan. Hasil percobaan digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Pernyataan yang tidak sesuai dengan percobaan tersebut adalah, nah, kita bisa identifikasi ya. Tumbuh baik pada medium terpisah. Aurelia, Paramecium aurelia tumbuh baik pada medium campuran. Ini semuanya di atas ya. Sedangkan pilihan yang C, Paramecium caudatum kalah berkompetisi di media campuran. Di media campuran caudatum itu kalah berkompetisi, grafiknya turun. Nah, berarti benar ya. Media campuran Paramecium caudatum itu kalah di media campuran atau lebih populasinya lebih turun. Jadi Paramecium caudatum kalah berkompetisi di media campuran. Sebagai buktinya adalah ini grafiknya turun. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 15. Seorang peserta didik memperhatikan pola tumbuh tanaman mangga. Di sekitar tanaman mangga yang daunnya berjatuhan di tanah sulit ditemukan rumput teki. Dia membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa daun tanaman mangga mengandung senyawa yang menghambat pertumbuhan tanaman lainnya. Interaksi antara kedua tanaman tersebut termasuk contoh aleopati. Ya. Jadi daun tanaman mangga merupakan salah satu contoh aleopati. Saya carikan definisinya terlebih dahulu. Mana ya? Hubungan ini dia.
Aleopati adalah fenomena ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi organisme lain di sekitarnya. Nah, ini merupakan definisi dari alelopati maksud saya. Alelopati. Kita lanjutkan untuk nomor 16. Grafik berikut menunjukkan biomasa organisme selama 12 bulan pada ekosistem darat. Pernyataan yang sesuai dengan grafik adalah biomasa. Nah, otomatis grafik biomasa yang tertinggi yang pertama adalah ini adalah produsen atau tumbuhan, kemudian herbivora, ini karnivora, ini adalah pengurai. Jadi yang lebih tepat adalah nomor 16 yang C, B herbivora. Kita lanjut. Pernyataan yang tidak tepat terkait gambar piramida adalah konsumen primer adalah belalang benar. Konsumen 1. Konsumen puncak ditempati oleh ular, benar. Trofik 1 ditempati oleh tumbuhan berbunga, benar. Hanya 10% energi yang berpindah ke trofik berikutnya, itu benar. Jenis piramida yang ditampilkan adalah piramida jumlah, salah. Mestinya adalah piramida energi. Selanjutnya 18. Hewan karnivor akan menempati trofik yang ditunjukkan oleh karnivor. Itu bisa Sebentar 18. P dan Q ya, karnivor itu. Karena S itu kan jelas tumbuhan, R itu jelas herbivora. Nah, P Q ini bisa pasti merupakan karnivora. P dan Q. Ada ya pilihannya P dan Q. Nomor 19. Diketahui dalam tumbuhan terdapat 12.000 kJ energi dan efisiensi energi yang digunakan ke trofik berikutnya adalah 10%. Energi yang masuk ke dalam tubuh burung adalah burung. Nah, berarti pertama hitung aja ini dari 12%. 12 toh? Saya hitung ya, mulai dari 10%. Ini kutu. Di kutu 10% dari 12.000 1.200. Kumbang 10%-nya dari 1.200 adalah 120. Kemudian pada burung 10% dari 120 adalah 12 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 20. Proses yang membutuhkan bantuan bakteri oleh nomor senyawa nitrogen di tumbuhan menjadi ion nitrat. Itu sebentar. Nitrat 1 ya, ini ya. Senyawa nitrogen di tumbuhan itu namanya denitrifikasi. Sebentar. Ion nitrat di atmosfer kemudian dicerna oleh tumbuhan menjadi ion nitrat. Ini proses apa tuh ini? Ion nitrat di atmosfer kemudian diikat nitrogennya oleh tumbuhan, itu namanya proses denitrifikasi. Nah, ini dibantu oleh bakteri. Bakterinya adalah Pseudomonas denitrificans dan Micrococcus. Itu yang satu. Kemudian yang ketiga ya. Ini dari tumbuhan. Dan yang ketiga mana toh? Nah, nitrogen material mati. Nah, material mati itu pada tumbuhan maupun pada hewan menjadi amonia, itu dibantu oleh ini amonifikasi.
Nah, amonifikasi dibantu oleh Bacillus subtilis maupun Bacillus mesentericus. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Proses perubahan ion nitrat di atmosfer diikat oleh tumbuhan, akar-akar pada tumbuhan, biasanya akar-akar pada kacang-kacangan ya. Kemudian sebaliknya, kalau tadi denitrifikasi, kalau ini amonifikasi adalah pelepasan nitrogen pada material yang sudah mati baik tumbuhan maupun hewan menjadi gas amoniak. Makanya kalau bau-bau yang menyengat dari mayat atau hewan bangkai-bangkai itu karena apa? Karena senyawa amoniaknya itu. Oke, nomor 1. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Pertanyaannya, jika peraturan larangan berburu katak komersial tidak ditaati oleh masyarakat, akan terjadi perubahan keseimbangan dalam ekosistem. Berdasarkan gambar, jelaskan perubahan tersebut. Katak komersialnya kita hilangkan. Nah, ini katak komersialnya. Kalau katak komersialnya hilang, maka akibatnya adalah populasi burung pelikan akan punah. Karena apa? Karena burung pelikan itu makanannya cuman katak kalau di dalam rantai makanan ini. Burung pelikan akan punah. Kemudian selain itu populasi ular juga akan menurun. Karena ular bergantung pada ikan kecil dan katak. Terus ini itik yang hanya mengandalkan udang sama ikan kecil, ikan ya. Ini juga akan berpengaruh karena mangsanya itu turun. Tapi sebaliknya, katak yang memangsa enggak ya. Karena ini udang kan langsung dimangsa ini. Ikan kecil juga langsung dimangsa ular. Seperti itu. Tapi kecenderungannya yang paling berpengaruh adalah burung pelikan. Karena dia yang paling bergantung pada katak, populasi katak ini. Jadi kalau ular sama itik ini kan hanya sebatas mereka masih punya stok makanan lain selain katak. Itik masih punya udang sama ikan, ular masih punya ikan kecil. Oke. Di laboratorium dengan menggunakan mikroskop, nomor 2 ya, Randy mengamati irisan dari organisme yang hidup melekat pada kulit batang pohon mangga. Hasil pengamatan mikroskopis ditunjukkan oleh gambar berikut. Bantulah Randy menyebutkan bagian X yang berbentuk serabut berwarna putih dan Y yang berbentuk bulat berwarna kehijauan. Selanjutnya analisis hubungan interaksi antara X dan Y. Nah, yang berwarna bulat kehijauan ini menurut pendapat Pak Jul ya. Silahkan nanti kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain yang sekiranya berbeda dengan Pak Jul, silahkan tulis di kolom komentar, itu tidak masalah. Jadi kalau menurut Pak Jul yang berwarna hijau itu merupakan benalu. Nah, sedangkan serabut-serabut berwarna putih itu merupakan serabut-serabut phloem. Ya. Yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan pada tumbuhan. Nah, benalu itu sifatnya adalah parasitisme. Karena apa? Karena dia hidup di mana? Pada pohon mangga ya. Biasanya benalu itu ada di pohon mangga. Tapi dia sekaligus sudah menumpang, dia juga menghisap sari-sari makanan pada tumbuhan inangnya. Tumbuhan inangnya dalam hal ini adalah batang pohon mangga. Jadi interaksinya adalah parasitisme. Satu dirugikan, satu diuntungkan. Mangga dirugikan dihisap sari-sari makanannya. Benalu diuntungkan karena mendapat sari-sari makanan lewat phloem, pembuluh phloemnya. Oke, kemudian nomor 3, peserta didik kelas X melakukan suatu percobaan di laboratorium biologi. Model percobaan yang dikerjakan seperti gambar berikut. Di sini ada botol, belalang, kemudian di sini ada penanda ya. Penanda nanti manakala udaranya ikut terhisap, udara luar terhisap, tandanya ikut geser. Nah, ini percobaan ini menunjukkan bahwa
komponen abiotik apakah yang diukur dalam percobaan tersebut? Komponen abiotik yang diukur adalah komponen udara. Karena apa? Dalam percobaan ini membuktikan bahwa makhluk hidup itu makhluk hidup itu bernapas, membutuhkan udara, khususnya adalah oksigen. Gitu ya. Selanjutnya nomor 4, ini adalah tumbuhan kantong semar. Apakah peranan tumbuhan tersebut dalam ekosistem? Jelaskan. Kantong semar itu berfungsi sebagai insektisida alami. Karena apa? Karena tumbuhan kantong semar itu menghasilkan cairan yang sekiranya menarik untuk serangga untuk mendekatinya. Namun biasanya setelah mendekat kemudian kantong semar terpleset ke dalam, yang nantinya serangga itu diemulsikan oleh si kantong semar sebagai bahan makanannya. Oke, gitu ya. Itu nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Diketahui dalam tubuh singa terdapat energi sebesar 50 kJ. Efisiensi penggunaan energi dari suatu trofik ke trofik berikutnya pada piramida ekologi adalah 10%. Bagaimanakah jumlah energi dalam tubuh kambing jika dibandingkan dengan tubuh singa? Hitunglah jumlahnya. Sebentar, istri saya mau berangkat sekolah. Titip pakannya ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi tubuh singa itu 50.000 kJ. Nah, otomatis kalau kita efisiensi penggunaan 10%. Jadi 10% dari 5 itu 50.000 kJ. Maka kambing kira-kira berapa? Otomatis kambing itu 100%-nya. Kalau 50.000 itu 10%, maka 100%-nya tinggal dikalikan 100. Jadi sama saja 5 juta ya. Benar enggak ini? Sebentar. Kok 5 juta toh? Dikali ini kan 10%. Ini tinggal disekalikan 10 lagi. Jadi 500.000. Atau kita bisa nyarinya ya, kambing berarti kan kambing, energi kambing ya. Energi kambing adalah 100% per 10% dikalikan 50.000. Nah, ini kan bisa hilang persennya. Nah, sama saja 500.000 kilojoule. Jadi perbandingannya adalah kalau kita mau bandingkan kambing itu 500.000 kilojoule sedangkan singa adalah 5.000 kilojoule ya. Maka perbandingannya adalah ini saya coret. Dibagi 5 adalah 10:1. Jadi energinya kambing 10, energinya singa adalah 1. Itu bukan berarti perbandingan tenaganya ya, hanya kontribusi kambing. Jadi kalau misalkan singa memangsa 1 ekor kambing, maka energi kambing yang 500 kilojoule itu nanti berpindah ke singa sebanyak 50.000 kilojoule. Atau 10% energi kambingnya jadi energinya singa. Kalau singa makan kambing seperti itu. Kalau nggak makan kambing ya tidak dapat energi sebesar itu. Gitu ya. Itulah yang dinamakan efisiensi penggunaan energi dari suatu tropik ke tropik berikutnya. Jadi energi dari yang dimangsa itu akan berpindah ke yang memangsa. Yang dimangsa pindah ke pemangsa itu besarannya adalah 10%.
Oke, gitu ya. Saya rasa cukup pembahasannya mengenai komponen ekosistem dan interaksinya. Yang pertanyaan yang masih ngambang itu tadi yang ini ya. Yang apa nih? yang 7 ini. Nah, kita kan pedomannya hanya 10% kalau masalah satuan energi. Silakan ini jadi buat PR saudara-saudara sekalian untuk bisa didiskusikan di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.